Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh jamaah yang mungkin masih murad-marid jauh, karena ke depan mungkin 1,5 jam bisa lebih, panjenengan kalau berdiri kesel, monggo merapat ke sini, silo teng mriki saged, teng kelas mriku saged. Monggo lebih merapat lebih baik. Para masyayikh, para kiai, Kiai Nur Kholis, Kiai Sahal, Kiai MUI, sinten ngono? Kiai Roghib Abdurrahman. Punyai Gus Ridho, Gus Bupati, sinten aku Pak Fahmi, enten Hanif ya, Hanif, nggih. Terus Mas Dimas, nggih. Pak Kapolres napa Pak Kapolsek menika? Oh, dari Polres. Nggih, saking Koramil menapa Kodim. Muga-muga barokah sedaya, panjang umur sedaya, sehat lahir batin. Punyai sepuh, putra, wayah, mantu, sak kanca-kancanipun wonten kanca muslimat, sehat daya panjang umur. Pengurus NU Muslimat, Ansor Fatayat, PWI, LS, muga-muga perjuangannya hasil, menjaga Islam, menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjaga melestarikan ajaran Wali Songo, menjaga aset Nusantara supaya tidak dirampok bangsa lain. Amin, Allahumma amin. Nggih, karena memang dirampok. Para jamaah sedaya mengawali ngaos menika, kula ngajak panjenengan ngamini Hizib Nasr. Kanthi niat muga sehat, muga-muga Purbalingga makmur, aman, barokah, selamat. Amin Allahumma amin. Monggo sing gadah toya dibuka, mangke cekap amin amin maos bismillah, disebul teng toyone, terus sebagian diinum. Niki ngarep kula gak ono banyu niki. Ala hadhihi niyyah, khususnya mugi-mugi punya sepuh panjang umur. Bihaqqil Fatihah. Kangge ingkang mangku Purbalingga, Mas Bupati, Mas Fahmi, Mas Dimas, lan sedaya pejabat ingkang rawuh aparat, muga-muga diparingi kuat, dituntun langsung kalih Gusti Allah, sehingga setiap langkahnya memimpin Purbalingga selamat baik dunia akhirat. Selamat dunia ini enggak ada jeratan hukum dengan KPK dan segala macamnya. Selamat akhiratnya besok dihisab benar-benar selamat. Ngoten nggih? Begitu juga dari Kemenak, MUI, NU, muga-muga selamat sedaya. Khususnya akhi Pak Kiai Nur Kholis, ugi Gus Ridho, muga-muga kiat nerusaken perjuangannya Mbah Yazid menika. Bihaqqil Fatihah. Jenengan amini antawis 5 menit. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana 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 bisatwati jabaruti qahrika wa bisur'ati ighatsati nasrika wa bi ghairatika lintihaki hurumatika wa bi himayatika liman ihtama bi ayatika. Nas'aluka Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya sami'u ya qaribu ya mujibu ya sari' ya muntaqim ya syadidal batsh
ya Jabbar ya Qahhar, ya man la yu'jizuhu qahrul jababirah wa la ya'zumu alaihi halakul mutamarridah minal muluki wal akasirah, an taj'ala kaida man kadana fi nahrih wa makraman makara bina aidan alaih wa hufrata man hafara lana waqi'an fiha wa man nasaba lana shabakatal khida' ij'alhu ya sayyidi musaqan ilaiha wa musadan fiha wa asiran ladaiha. Allahumma bihaqqi kaf ha ya ain sad ikfina hammal ida wa laqihimur rada waj'alhum likulli habibin fida wa sallit alaihim ajilan niqmah fil yawmi wal ghada. Allahumma baddid shamlahum, Allahumma farriq jam'ahum, Allahumma aqlil adadahum, Allahumma arsilil adaba ilaihim, Allahumma akhrijhum an dairatil hilmi waslubhum madadal imhal wa ghull aydiyahum warbit ala qulubihim wa la tuballighumul amal. Allahumma mazziqhum kulla mamazzaqin mazzaqtahu min a'da'ik intisaran li anbiya'ika wa rusulika. Allahumma intasir lana intisaraka li ahbabika ala a'da'ik. Allahumma la tumakkinil a'da'a fina wa la tusallidhum alaina bidhunubina. Hamim 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 hummal amru wa ja'an nasru fa alaina la yunsarun. Hamim ayn sin qaf himayatuna mimma nakhaf. Allahumma qina syarral aswa wa la taj'alna mahallan lil balwa. A'tina amal raja wa fawqal amal. Yahu 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 ya man la huwa illahu ya man bi fadlihi li fadlihi. Ilahi nas'aluka al-ajal al-ajal, ilahi nas'aluka al-ijabata al-ijabah. Ya man ajaba Nuhan fi qaumih sakhir wa habbib lana quluban nas. Ya zaidan li sayyidina al-Khadir fi ilmih zidna wa ahlana wa awladana ilman nafi'an. Ya man nasara sayyidina Ibrahim ala a'daih unsurna wansur ahlana wa awladana wa ulama'ana wansur ikhwanana fi Iran wa Palestin wa Lubnan ala jami'il a'da minal kafirin wal musyrikin wal yahudiyin wal israiliyin wal amerikiyin wal munafiqin wal zalimin al hasidin. Ya man radda sayyidina Yusuf ala sayyidina Yaqub, ya man kashafa durra Ayyub ikshif anna wa anhum min anwa'il bala wal waba wal fitnah wal musibah wal zulmi wal baghi wal hazimah was sihri wal makri ma la yakshifuhu ghairuk. Ya man ajaba da'wata sayyidina Zakaria istajib du'aana waqdi hajatina hajati dunya bil maisarah wal barakah wa hajati al akhirah bil maghfirah wa dukhulil jannah. Ya man qabila tasbiha Yunus bin Matta akhrijna wa ahlana wa auladana min dhulumatil jahli wal bukhli wal isyan. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah inna nas'aluka bi asrar ashabi hadhihi da'watil mustajabat wa bi karamati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa karamati Imam Abil Hasan Asy-Syadzili wa karamati Imam Al-Junaid Al-Baghdadi wa karamati Imam An-Nawawi wa karamati Imam Al-Ghazali wa karamati wali songo khususon Simbah Syarif Hidayatullah wa karamati muassis NU wa Muhammadiyah Mbah Hashim Bawah Babi Sri Ahmad Dahlan wa karamati Mujiz Ki Mahrus Ali Lirboyo wa Mujizi Ki Mastir Mahfud wa karamati Mbah Abdurrahman Bayazid an tataqabbala minna ma da'unak wa an tu'tiyana ma sa'anak anjiz lana wa'daka alladhi wa'adtahu li'ibadikal mu'minin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma munzil al-kitab wa mujri as-sahab wa hazim al-ahzab ihzim al-israiliyin ihzim al-yahudiyin ihzim al-amerikiyin ihzim al-kafirin ihzim al-munafiqin ihzim al-zalimin wansurna alaihim wansur al-muslimin alaihim wansur Iran alaihim wansur Palestin alaihim
wansurul banana alaihim bijahi tahar rasul jud rabbana bil qabul wahab lana kulasul rabbi istajib lana amin Allahumma jibrilu an yaminina wa mikailu yasarana wa israfilu amamana wa izrailu wara'ana faman takallamna ilaihi qada hajatana wa man ra'ana habana wa man nadarna ilaihi ahabbana nahnu jami'an wa ahlu hadzal ma'had min abna wa bani wa banati almarhum Mbah Yazid wa nahnu jami'an wa akhuna Mas Fahmi Bupati Kabupaten Purbalingga, Mas Dimas Wakil Bupati, wa mungkarun wa nakir imna tahta ka'batina wa ka'batihima hadha syarral fitnah wal musibah syarral baghi wal zulmi syarral sihri wal hasadi syarral zulmi wal baghi syarral maradi wal afati biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada Allahumma ya man sakhkhara an-nil li sayyidina Umar ibn al-Khattab sakhkhir wa habbib lana quluban nas ya man sakhkhara al-jibal wa alana al-hadid li Dawud alaihi salam sakhkhir wa habbib lana quluban nas ya man sakhkhara al-jinna wa jami' al-hayawan li sayyidina Sulaiman alaihi salam sakhkhir wa habbib lana wa li hadzal ma'had wa li akhi Mas Fahmi quluban nas ya man ajaba Nuhan fi qaumih sakhir wa habib lana quluban nas bijahi tahar rasul jud rabbana bil qabul wa hab lana kulasul rabbi istajib lana amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin amin. Derek kula bismillahi Allahu akbar bismillahi Allahu akbar bismillahi Allahu akbar aqulu ala nafsi wa ala ahli wa ala auladi wa ala mali wa ala ashabi wa ala dinihim wa ala amwalihim alfa alfi la hawla wa la quwwata illa billah bismillahi wa billahi wa minallahi wa ilallahi wa alallahi wa fillahi bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri ghairi wa min syarri ma khalaqa rabbi bismillahirrahmanirrahim. Monggo ditiup diminum. Mohon sisanya dibawa pulang. Yang teman-teman dari PWI sebagian nanti dicampur garam, disiram di sekretariat PWI supaya dilindungi Allah. Sehingga gadah warung kadang diganggu setelah masak mambu, dicampur garam gerasak, disiram di warungnya menjelang maghrib atau ba'da jam 12 malam. Terus antisipasi enggak salah. Barangkali ada orang enggak senang panjenengan Mas Fahmi, mungkin mensabotase surat dan seterusnya. Akhirnya zaman terjebak hukum, ikhtiar secara batin supaya diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Mangke sing turaniku di asto wangsul dicampur air galon yang di kantor atau khusus kangge panjenengan di ruang panjenengan. Muga-muga dijogo Allah, diselamatkan Allah. Amin Allahumma amin. Pun kula ngaji langsung. Ngeten para jamaah. Kita sebagai bangsa Indonesia, madam mriki saya.
sebagai bangsa Indonesia, apapun agama jenengan, apapun partai panjenengan, apapun aliran panjenengan, NU, Muhammadiyah, LDII, HTI, PKS, macam-macam, wajib menjaga NKRI supaya tetap aman, lestari sampai kapanpun. Paham nggih? Jangan sampai diungkit-ungkit, jangan sampai diungkrek-ungkrek. Kalau negara ini mantap, stabil secara politik, stabil secara ideologi, nggak banyak gangguan, maka para pemimpin, para tokoh tidak terganggu dalam upaya memakmurkan rakyatnya, dalam upaya membangun negaranya. Mulai bupati ngantos presiden, pokok mboten bolak-balik di demo mawon, insya Allah sedayane lancar. Pramila menika para rawuh, monggo kita sedaya punya tanggung jawab jaga NKRI harga mati. Bagi yang muslim di Indonesia, enggak ada orang yang alimnya melebihi Mbah Hashim dan Mbah Dahlan. Mbah Hashim pendiri NU, Mbah Dahlan pendiri Muhammadiyah. Lalu diikuti Cokro Aminoto, Haji Agus Salim, Muhammad Nasir, dari kubu Muhammadiyah, dari NU, Mbah Wahab, Mbah Bisri, Kiai Wahid, Abahnya Gus Dur, dan seterusnya. Wong alim-alim seperti yang saya sebut, sangat menguasai agama, sangat menguasai ilmu Quran hadis. Itu lo terima Indonesia, itu lo terima NKRI, itu lo terima UUD 45, Pancasila, demi keutuhan bangsa. Lah kok ono arek dalil pecetotan, hatam tafsir enggak pernah, hatam Sahih Bukhari Muslim yang enggak pernah, ngerti ini ya dalil telu kuwi wis. Halo, wani-wani mengkafirkan Pancasila, wani-wani menolak UUD 45, wani-wani menolak NKRI. Saya bertanya, kalau kamu Muhammadiyah, mulai kapan ilmumu melebihi Ki Ahmad Dahlan? Halo. Kalau kamu NU, apa ilmumu melebihi Mbah Hashim Asy'ari? Paham napa mboten? Pun mboten usah kakian mikir. Mboten usah dalil sing neko-neko. Tokoh NU terima NKRI, tokoh Muhammadiyah terima NKRI, dan muktamar NU di Probolinggo apa? Di situ Bondo kita sepakat dipimpin Ki Ahmad Dhisik dan Ki As'ad Samsul Arifin, sepakat Pancasila asas tunggal. Kalau masih ada warga NU mempermasalahkan Pancasila, opo keramatmu melebihi Kiai As'ad Samsul Arifin? Opo ngilmumu melebihi Kiai Ahmad Siddiq? Mboten lah para rawuh. NKRI, terus gerakan-gerakan, daurah-daurah, halakoh-halakoh, likok-likok oleh kelompok yang mempermasalahkan Pancasila, mempermasalahkan UUD. Mereka nganggap negara ini togut, nganggap presiden togut, nganggap Pancasila kafir. Itu rata-rata jaringan asing. Halo, tidak asli organisasi yang tumbuh berkembang dari Indonesia.
Kalau itu teman Salafi Wahabi, itu dari Saudi. Kalau yang kayak begitu, radikal Al-Qaeda, Jemaat Islamiyah JI, itu Afghanistan. Kalau itu Imamah, itu Syiah Iran. Kalau itu sekali maaf, Ikhwanul Muslimin, itu Mesir, Hasan al-Banna. Dan kalau itu teman-teman yang sok ngaku keturunan Nabi, halo, itu dari Yaman. Itu dari Yaman. Dan perlu diketahui, orang-orang Yaman secara umum kurang layak dijadikan panutan karena mereka enggak sukses membangun negara. Termasuk negara paling miskin di Timur Tengah. Mereka kurang layak diikuti. Mereka enggak berhasil menjalin persatuan. Yaman Utara, Yaman Selatan, perang saudara. Sudah bertahun-tahun. Apanya yang akan kamu teladani? Halo? Halo? Kalau akidahnya Yaman Utara Wahabi, pimpinan Syekh Mukbil, Yaman Selatan Syiah Zaidiyah, partainya komunis, apanya yang kamu tiru? Halo? Halo? Dan kita Pancasila, NKRI, harga mati. Hati-hati dengan gerakan-gerakan yang mempermasalahkan NKRI, Pancasila, UUD, itu rata-rata proyek asing. Itu rata-rata jaringan asing. Kalau itu yang kau dukung, ujung-ujungnya Indonesia akan menjadi anteknya asing. Indonesia akan menjadi ekornya asing. Indonesia akan jadi jongosnya asing. Wes penak-penak jadi tuan di negara sendiri. Kok arep jadi budak, kok BODO zaman ini? Napa BODO ini? Napa BODO? Kula nyuwun yang NU nderek NU mawon, sing boten NU nderek Muhammadiyah mawon. Dua organisasi meskipun kadang dikit-dikit beda, tapi dua-duanya NKRI harga mati. Tokoh NU ikut berjasa mengusir penjajah, memerdekakan negara. Tokoh Muhammadiyah juga berjasa itu. Sehingga NU Muhammadiyah karena tokohnya ikut mendirikan negara ini, maka NU Muhammadiyah secara kesejarahan ikut bertanggung jawab melestarikan NKRI harga mati. Deal? Deal? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pokoknya sak bangsa lah. Apapun agamanya. Sing babat alas Nusantara ini bayi dewi. Mungkin 1 juta tahun yang lalu kami nggak tahu. Ribuan tahun yang lalu kami nggak tahu. Jawa Sumatera sik gong lewang-lewong alas. Urung ana wonge. Lalu datanglah 1-2 orang yang hitung pesek ngeten iki. Hitung pesek ini. Ke negeri ini babat alas. Karena yang babat bongsong ini iki. Sing buka alas bongsong ini iki. Bangsa Cina berjasa buka alas ning Cina. Bangsa Eropa berjasa buka alas ning Eropa. Maka Cina milik bangsa Cina. Daratan Eropa milik bangsa Eropa. Yang berjasa buka lahan Arab ya wong Arab. Halo? Nah, karena yang buka lahan Indonesia itu bangsa irung pesek ini, maka negeri Nusantara ini milik bangsa Indonesia. Hadis Bukhari Nabi dawuh, iki Islam kabeh to? Lho, Islam kabeh to? Manut dawuh Nabi lho ya. Man ahya ardhan mayyitatan fahuwa ahaqqu biha min ghairiha.
Siapa yang membabat tanah kosong, siapa yang menduduki wilayah kosong, nenek moyang kita datang ke sini menduduki tanah Jawa Nusantara. Kata Nabi dalam hadis Bukhari, maka orang itu dan pewarisnya anak cucu yang lebih berhak atas wilayah itu. Orang Arab lebih berhak atas wilayah Arab. Dan kita enggak njaluk. Halo. Yo ora kepengin. Yo enggak klaim. Ngene nggih. Bangsa Yaman lebih berhak atas negeri Yaman. Monggo, aku ora njaluk. Aku yo ora pengin rono. Halo. Dan mohon ketika kami bangsa Indonesia berdasar hadis Nabi yang berhak atas suatu wilayah, ya mereka yang membabat alas, membuka wilayah bersama anak cucunya, yakni bangsa Indonesia. Mohon ketika kami mengatakan negeri ini milik kami bangsa Indonesia, mohon wong Eropa ojo loro ati, kowe wis duwe tanah dhewe. Mohon wong Arab kowe aja loro ati, kowe wis duwe wilayah dhewe. Mohon wong Yaman jangan klaim Indonesia milik Tarim. Apa wong Tarim melok babat alas ning kene? Apa wong Tarim melok ngusir Londo? Halo. Semua harus ngerti, Pak Polisi harus ngerti, Pak TNI harus ngerti. Jangan sampai rakyat maupun pejabat dukung kelompok yang klaim negeri ini katanya diklaim milik mereka. Melok perang orang, berkeringat tidak, bukan nenek moyang mereka yang babat alas. Wahai bangsa Indonesia, jangan percaya, jangan ikuti, jangan dukung siapapun yang berceramah Indonesia milik Wali Tarim. Bohong. Halo. Paham betul niki? Niki ketorone enggak penting tapi penting. Kalau enggak dari sekarang kita lawan narasi seperti itu, dibiarkan lama-lama menjadi kebenaran umum, lumrah. Dan nanti 200 tahun ke depan, anak cucu yang kehilangan bukti sejarah, kerepotan meluruskan narasi sejarah. Akhirnya kita kesulitan, bangsa kita sendiri sulit mengatakan ini milik kita. Karena dalam banyak tulisan katanya milik orang Tarim. Deal? Deal? Ini bukan kepentingan PWI. Ini bukan kepentingan NU. Ini bukan kepentingan Muhammadiyah. Bukan kepentingan umat Islam. Kepentingan semua pribumi yang kita dan nenek moyangnya dari dulu mendiami tinggal di bumi Nusantara ini. Paham napa mboten niki? Tamu bertamu oleh. Tamu ngiyup ning tritis yo oleh. Lek kersa pinarak yo tak suguh kopi. Tapi jangan nguasai rumah. Halo. Lalu jangan klaim ini milik kami, wong tamu kok klaim. Ya aja kereng-kereng. Paham nggih? Konco-konco yang kebetulan muhibbin, rungokno. Ini kepentingan kita semua. Ojo jadi wong bodoh. Pahlawan, Bung Karno dan yang lain-lain, Jenderal Sudirman berdarah-darah memerdekakan negara ini. Kok enake sampean ridho lilo dipek wong liya. Lah sing ngepek malah mau dukung, malah mau mahabbai. Terus utakmu iku piye?
Mungsuhan ya aja. Tapi jadi orang bodoh sembarang mewehno wong liya ya aja gitu loh. Dil. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula perlu ngeten iki sebab lek enggak dipaham nih sekedar kiai ingin memahamkan ngene tok. Itu 1-2 dari mereka bikin surat penolakan. Marzuki gak oleh ceramah. Terus kalau kita nggak boleh ngomong, nggak boleh mencerahkan bangsanya sendiri, apa kamu rela lama-lama ini diklaim orang lain? Dan untuk menuju klaim ke sana, mulai dari sejarah NU dirubah. NU yang mendirikan Mbah Hasyim atas perintah Syekhona Khalil Bangkalan nyoto niku. Dan beberapa kiai sepuh masih hidup tahu cerita itu. Lah kok ono wong Pekalongan cerita katanya yang memberikan masukan ke Mbah Hasyim Asy'ari untuk mendirikan NU itu katanya Hasyim bin Yahya teko Yaman. Halo. Ojo nesu, yo ojo panas, tapi ngerti yo. Dan kalau enggak diiyakan, itu bohong. Terlepas zaman PWLS atau mungkin bin Habaib. Kalau enggak ada, kau anggap ada. Kalau bukan pahlawan, kau pahlawankan. Kalau enggak ikut mendirikan NU, lalu kau ceritakan ikut mendirikan NU, itu menyebarkan kazib. Itu menyebarkan kebohongan. Hukumnya dosa besar. Wong PWI ojo goroh dosa besar. Wong Mukib bin Habaib ya ojo goroh. Ya ojo dukung kebohongan, dosa besar kok didukung. Paham mboten iki? Paham ya? Enggak ada maksud ingin berpecah belah. Ayo bersatu, tapi bersatu di atas kebenaran. Jangan dipaksa bersatu di atas kepalsuan. Bersatu di atas kondisi clean. Jangan dipaksa bersatu di atas keremeng-remengan. Jelas dhisik, padang dhisik baru bersatu gitu loh. Halo? Lalu ada sekian banyak makam ulama pribumi, makam KRT Sumodiningrat, makam pahlawan, beberapa makamnya diganti maisan, dibangun, dicor, pakai marmer lagi, dengan dana 500 juta lagi. Lalu diganti namanya. Kalau pejuang dari Jogja, dari keraton, asli Jogja Mataraman mas, nggak ada yang bin Toha, nggak ada yang bin Yahya. Teko endi ratu-ratu Raja Jogja, moro bin Yahya Yaman ini lo teko endi. Ini jelas pemalsuan sejarah. Kalau enggak segera dibongkar, dikembalikan maisan yang asli, 500 tahun ke depan, 200 tahun ke depan, itu jadi alat klaim orang lain. Negeri ini bukan milik kamu pribumi. Yang berjuang bukan kamu pribumi. Yang dakwah bukan kamu pribumi. Tapi nenek moyang kami dulu bukti ini, makam-makam lawas bin Yahya, bin Toha. Bahaya apa enggak? Bahaya. Sampeyan seneng kono sak karepmu. Tapi lek goroh ya harus dilawan. Membuat kepalsuan harus dilawan.
Klaim negeri yang dimerdekakan nenek moyang kita, diklaim orang lain harus dilawan gitu loh. Ojo malah gobloki. Apa goblokin? Para rawuh, Sunan Ampel namanya Raden Rahmatullah tanpa ada embel-embel nama Al-Atos. Enggak ada Wali Songo Sunan Ampel Al-Idrus. Enggak ada nama Sunan Bonang Al-Haddad. Enggak ada nama Sunan Derajat Asgaf. Enggak ada nama Sunan Kalijogo Al-Kadiri. Albar enggak ada. Karena nama Wali Songo satu pun enggak ada yang diembel-embeli marga orang Yaman itu. Sementara orang Yaman di sini membawa serta melestarikan marganya. Ini Asgaf, ini Al-Habsi, ini Al-Haddad, ini As-Saqqaf, ini Al-Kadiri, ini Al-Atos, ini Al-Idrus. Mereka punya tradisi itu. Wali Songo satu pun enggak ada yang begitu. Maka klaim katanya Wali Songo orang Yaman, klaim katanya orang Songo Wali Songo dari Habaib, itu klaim yang tanpa dasar. Zaman rodok bodoh sakarepmu, tapi aja bodoh nemen-nemen. Halo. Terus lek kula terang ning iki aja diarani memecah belah. Orang yang membuat kepalsuan enggak kau vonis memecah belah. Orang yang ingin meluruskan malah dicap memecah belah. Terus akalmu nang ndi? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para rawuh, nyun sewu kita yang NU ngaji hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Turmudi, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ad-Dailami, Ibnu Abi Dunya, dan yang lain-lain, atau Broni, semua pak ahli hadis itu, satu pun nggak ada yang habaib. Kalau ada kiai, meskipun kiai itu punya posisi paling top di PBNU, lalu dia ceramah, semua ilmu Muslim Indonesia berasal dari Pak Alwi. Semua ilmu Muslim Indonesia berasal dari habaib. Lek nggak percaya nasabnya habaib, putus sanadmu, batal ke NU-an. Niki ceramah nggak bener. Kalau dikatakan semua ilmu dari habaib, dari Pak Alwi, Imam Bukhari itu loh, dari Bukhara, Uzbekistan, bukan ya, nyun sewu, Imam Ghazali ahli tasawuf, nulis Ihya, diwaca teng mriki teng pondok-pondok, niku lho Iran ini pundi? Imam madhab kita Imam Syafi'i niku lho Palestina, Gaza, dan yang lain-lain. Imam Malik dari Madinah, Imam Nu'man, Imam Hanafi dari Kufah. Sopo pengarang kitab besar, sopo ulama besar yang diikuti orang Indonesia yang dari Pak Alwi sopo? Lah kok diceramahkan, kamu nggak percaya Pak Alwi, sanadmu putus. Alasannya kabeh ilmu teko Pak Alwi. Iku lek sing nyeramah nih Rois ranting rapopo Mas. Lek sing dawuh nih Rois sak duwe ranting terus. Halo. Dadi perkara. Kek koyo arep dadi maneh.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mbah Hasyim Asy'ari berguru pada Syekhona Khalil Bangkalan. Wong pribumi Mas. Dudu wong Yaman. Mbah Hasyim titik akeh banyak berguru pada Syekh Mahfud Termas Pacitan. Itu gurunya Mbah Hasyim. Ulama pribumi dudu wong Yaman. Mbah Hasyim berguru kepada Mbah Soleh Darat Semarang. Semarang kuwi pribumi apa Yaman? Loh, ditakoni. Semarang lho pribumi apa Yaman? Terus kok ana wong cerita gurune Mbah Hasyim kuwi Ba'alwi kabeh iku piye? Halo. Kula mboten soal sampean golongan apa. Ayo jujur. Lek ora ya ora, lek iya ya iya. Oleh besok dihisab nih. Lesan iki besok dihisab. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Setiap kali kita melafadzkan satu kata dicatat dihisab karo Gusti Allah. Ojo sampai goro. Gurunya Mbah Hasyim nyuwun sewu Mbah Yakub Siwalan Pandi Sidoarjo dari keturunan Banten. Yang Mbah Yakub itu jadi mertuanya Mbah Hasyim Asy'ari. Sidoarjo niku pribumi napa Yaman? Halo. Sidoarjo lho Sidoarjo. Pribumi napa Yaman? Pribumi. Lah kok ana sing ngarani gurune Mbah Hasyim Ba'alwi kabeh iku piye? Mbah Hasyim umur sekitar 15 mondok di Bangil Pondok Cangaan. Sekarang pondoknya masih ada. Bangil Pasuruan niku pundi niku Yaman apa Pasuruan iki? Pribumi. Mbah Hasyim ke Mekah dapat ilmu banyak dari Kiai Nawawi Al-Banteni. Di Mekah pun gurunya juga orang Banten. Banten itu mana? Yaman. Banten itu Yaman. Pribumi Mas. Mohon-mohon siapapun yang jauh, apalagi punya posisi penting di NU, ojo sampai jauh enggak bener. Itu menjatuhkan marwah Nahdlatul Ulama. NU yang dari dulu ilmiah, setiap jauh mesti berdasar dalil, baik dari Quran maupun sunnah. Tahu-tahu belakangan ada yang dawuh mengatasnamakan NU ngawur. Itu sungguh meruntuhkan kepercayaan umat kepada Nahdlatul Ulama. Gak bahaya tak? Gak bahaya tak? Monggo rakyat Indonesia momentum memperingati kemerdekaan yang ke-81, yakinlah negeri ini milik kita, oleh kita, untuk kita. Yang mengusir penjajah nenek moyang kita, yang babat alas nenek moyang kita. Maka negeri ini milik kita. Perkara wong liya nyambut gawe oleh, nunut ngiyup oleh, tapi sampean sing duwe omah kudu waspada. Aja sampai wong nunut ning tritis kuwi suwe-suwe ngeris tembok. Suwe-suwe ngencepne paku. Satunggalane suwe-suwe ra kenek di usir kerepotan sampean. Pun. Monggo seluruh elemen bangsa khususnya pribumi monggo bersatu. Bagaimana yang keturunan asal manut oke, halo. Lek keturunan ngongkreh negara. Lek keturunan ngongkreh negara. Ngoten lho. Kita enggak ingin bermusuhan, pokok demi NKRI
monggo yang pribumi atau non pribumi, monggo bareng-bareng. Asal untuk kekuatan, keutuhan, kedaulatan NKRI. Kalau untuk kau klaim-klaim Pancasila kau rubah-rubah, Indonesia kau katakan milik orang lain, maka kita bangsa Indonesia siap melawan. Siap? Merdeka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, wong Islam sing boten Islam boten melok ngaji rapopo. Wong Islam baik NU, Muhammadiyah, LDII, PKS, HTI, PAN, P3, PKB, halo. Semua harus pegang Quran hadis. Ya bangga? Ya bangga? Mau Ustadz NU, mau Ustadz Muhammadiyah atau apapun, kalau asli merujuk Quran hadis, oke, sama dengan kita. Mau ngaku NU, ngaku Muhammadiyah, ngaku PKS, ngaku apapun, kalau ternyata nabrak Quran hadis, lawan. Halo. Sepakat betul ini. Bahkan satu, ada sekian banyak hadis yang oleh sebagian golongan diingkari. Lewat pengajian malam ini, barangkali yang mengingkari kebetulan yang NU, ayo bertaubat. Barangkali yang ingkar itu kebetulan Muhammadiyah, ayo bertaubat. Mumpung durung mati. Barangkali yang ingkar itu HTI, PKS, LDII, ayo bertaubat. Mumpung durung mati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Satu, bahwa berzikir ba'da jamaah dibaca keras, faedahnya untuk bimbing makmum yang awam. Karena dimanapun sejak zaman Nabi ada jamaah yang mu'alaf. Halo? Ada jamaah awam baru masuk Islam. Nah, maka Nabi dan para sahabat punya pilihan, kalau berzikir ba'da jamaah dibaca keras. Sampai sekarang warga NU kalau zikir ba'da sholat juga dibaca keras. Hadisnya Bukhari, kitabnya Fathul Bari, juz 2 halaman 324. Di situ diterangkan Nabi dan para sahabat berzikir ba'da jamaah dibaca keras. Paham? Paham? Kulo mboten sumerep sampean NU, Muhammadiyah, LDI, PKS, HTI. Pokok merasa Islam, ayo berpaham yang sama bahwa zikir dibaca keras ba'da sholat jamaah bukan bid'ah. Halo? Karena Nabi mengamalkannya, sahabat juga mengamalkan. Yang terbiasa enggak pakai wirid, monggo, memang tidak wajib. Yang terbiasa wirid dewe-dewe lirih, enggak keras, monggo, memang tidak wajib. Tapi jangan kau haramkan, jangan kau bid'ahkan. Paham? Jangan kau tuduh enggak ada dalilnya, kau bohong. Wong ada di hadis Bukhari kok. Nabi dan para sahabat berzikir ba'da jamaah dibaca keras. Lek pun ngeten iki enak. Sing NU ni Quran Sunnah, Muhammadiyah Quran hadis, PKB, P3, PKS semua Quran hadis. Mungkin beda jalur perjuangan, tapi podo selamat Mas. Deal? Nun sewu, hadis Bukhari nomor 1001. Di situ diterangkan Nabi kalau sholat subuh baca kunut setelah bangun dari rukuk. Di fikih Muhammadiyah juz 3 halaman 23 juga mensunahkan kunut. Halaman 27 lafaz kunutnya sama persis dengan NU. Allahumma hdini fiman hadai. Tarjih Muhammadiyah halaman 82
juga mensunahkan kunut subuh dengan redaksi yang sama. Allahumma hdini fiman hadait. Sungguh kunut subuh sunnah. Dalilnya Bukhari nomor 1001. Monggo sedaya NO, bukan NO, P3, PKS, HTI, atau apapun. Monggo podo-podo Islami merujuk kepada Quran, hadis. Nabi mensunahkan kunut, kita juga mensunahkan kunut. Perkara enggak kelakoni enggak apa-apa, pancen ora wajib. Halo? Enggak ngelakoni enggak apa-apa, pancen ora apal. Enggak ngelakoni enggak apa-apa nyuwun sewu kesusu selaning pasar. Tapi aja kok wis gak ngelakoni ngaromne kuwi ra oleh. Wis gak ngelakoni ngarani bid'ah kuwi ra oleh. Kalau dulu atasanmu partaimu pernah berfatwa itu haram, fatwa kuwi salah. Halo. Lek ngarani ra enek hadise ono kok. Hadis Bukhari nomor 1001. Ayo wong Islam kabeh kembali pada Quran sunnah. Dil. Ba'da salat bubar. Ada yang mau salaman, enten mboten baca jamaah. Ada yang kalau diajak salaman enggak gelem. Tangannya ditarik. Katanya bid'ah. Hadis Bukhari Mas nomor 4377. Nabi saat musafir bersama sahabat mengimami zuhur 2 qasar, asar juga 2 qasar. Selesai jamaah, Nabi jengkar berdiri bubar. Saat itulah sahabat satu persatu meraih tangannya Nabi. Lalu tangan Nabi itu mereka usapkan ke wajah mereka. Kita menyebutnya cium tangan. Itu dilakukan ba'da jamaah, yang melakukan sahabat dengan tangannya Nabi. Nabi pun juga mau. Lah kok sekarang katanya haram, katanya bid'ah, katanya enggak ada dalilnya. Ayo NU ngaji, ayo Muhammadiyah ngaji, ayo LCI ngaji, ayo PKB ngaji, ayo PAN ngaji, ayo PKS ngaji. Ben podo kabeh iki wong Islam pegangane Quran hadis. Dil apa iki? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, juz 2 halaman 370. Apa isinya? Nabi saat teringat hari wafatnya Siti Khadijah, Nabi menyembelih kambing, dipotong-potong, dimasak, lalu diberikan kepada tetangga-tetangga, kepada teman-temannya Siti Khadijah, sambil Nabi bercerita tentang riwayatnya Siti Khadijah. Seperti sekarang Bunyai Kiai Nur Khalis masak-masak, ngundang kita semua, diberi sedekah, lalu sedikit dibacakan riwayat Kiai Yazid. Ini juga yang dilakukan Nabi untuk baginda Siti Khadijah. Hadisnya Bukhari Muslim, di Muslim juz 2 halaman 307. Memang tidak wajib, enggak haul ya enggak apa-apa. Enggak haul enggak apa-apa. Tapi kalau kau katakan enggak ada dalilnya, kamu salah. Wong ono dalile. Kalau kamu katakan enggak ada contoh dari Nabi, kamu salah. Wong Nabi melakukan kok untuk Siti Khadijah. Kalau kau sebut hadisnya dhaif, salah. Wong Bukhari Muslim kok dhaif. Kalau kau sebut sesat, salah. Mosok Nabi melakukan barang sesat. Dil. Monggo para rawuh, apapun golonganmu, pegang Quran Sunnah, karena di situ ada contoh Nabi menyembelih kambing, sedekah, memperingati mengenang wafatnya Siti Khadijah. Tentu kita enggak salah kalau melakukan hal yang sama. Paham itu niki?
Kula mboten seneng para rawuh. Kalau ngene iki koyok-koyok hanya urusane NU. Yang perlu kembali Quran hadis bukan NU tok. Ya NU, ya Muhammadiyah, ya LDII, ya PKB, P3, PKS, PAN. Semuanya wajib kembali pada Quran hadis ben selamat ngono lho. Wis padang apa durung iki? Halo. Padang napa dereng niki? Bukhari nomor 5417. Di saat Siti Aisyah istri Nabi keluarganya wafat, setelah yang takziah pada pulang, mayit dikubur, Aisyah nyuruh pembantunya masak talbinah dan masak bubur sarit. Masakan matang siap saji, siap dimakan. Aisyah dawuh ke tamu-tamu yang belum pulang, monggo dipun dahar. Sungguh Nabi bersabda, daharan begini, talbinah namanya, bisa membuat tenang hati orang yang habis kena musibah. Kita nyebutnya sortanah. Napa niku? Selamatan di rumah duka setelah mayat dikubur. Napa jenenge? Sortanah kan? Aisyah melakukan masak di rumah duka, tamu diberi dahar. Nabi menyabdakan itu membuat tenang hati orang yang habis kena hadisnya Bukhari 5417. Tapi ada juga yang ceramah haram masak-masak di rumah duka, haram makan bareng kenduri di rumah duka. Orang ngaromne dalil mundi ngawur. Ayo ojo tukaran, ojo engkel-engkelan, kembali kepada dalil, kembali kepada Quran sunnah. Ternyata boleh masak tamu diberi makan di rumah duka, tapi setelah mayat dikubur, sungguh tidak etis. Tamu mayat di ruang tamu, lalu kau pesta prasmanan di depan mayit, ya enggak etis mas kalau begitu. Paham ya? Paham ya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kitab Syarhus Sudur halaman 92, riwayat Imam Baihaqi menyatakan Nabi setahun sekali rutin berziarah ke pahlawan korban perang Uhud. Nabi wafat dilanjut Abu Bakar, Umar, Utsman. Lalu terus, namun Arab berubah jadi Wahabi. Hilang semua sudah tradisi ziarah ke makam pahlawan. Untung ada TNI Polri, mas. Halo. TNI Polri melanjut tradisi Nabi. Setahun sekali 16 Agustus sore, besok sore, ke taman makam pahlawan ziarah mendoakan mereka, tabur bunga. Itu sunnah Nabi. Kitab Syarhus Sudur halaman 92, riwayat Baihaqi. Pak tentara, Pak polisi, besok sama lakukan lek ono wong arani bid'ah bedilmu. Ayo balenono maneh, muni maneh. Benjing tabur bunga dipimpin Mas Fahmi. Siap. Makmur di sini, dapat rezeki di sini, nyaman di sini, lalu lupa kepada yang berdarah-darah, kehilangan nyawa, berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Sama niki menungso cap opo? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi? Halo. Wong karek penak ae kok. Dan kalau pengen contoh, ada contoh dari Nabi, mas. Ziarah setahun sekali ke taman makam pahlawan. Dulu taman makam Uhud, sekarang ya TMP. Mana TMP-nya? Saya nggak tahu. Mana Mas Fahmi? Jauh.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Warga NU setahun sekali menjelang Ramadan, ayo rame-rame ziarah ke emak, bapak, mbah kung, morotuwo. Ngene apa nggih? Omahmu warisan teko wong tuamu. Kalau sekarang bahagia hidup berkeluarga, sing ngerabekne wong tuamu, sing biayai wong tuamu. Kalau sekarang jadi sarjana, jadi PNS, sing nguliahne yo wong tuamu. Kalau sekarang jadi kiai duwe pondok mulya, sing mondokne yo ngatase karek ziarah. Ayo, apa ada contoh ziarah sekali? Lah itu tadi. Nabi juga ziarah setahun sekali ke pahlawan perang Uhud. TNI Polri setahun sekali ke TMP. Kita warga biasa setahun sekali menjelang Ramadan ke ke makamnya orang tua, guru-guru. Saya sungguh kecewa. Orang yang terlalu mahabbah kepada bangsa lain, saking mahabbahnya ziarah teng Yaman, ziarah teng Sewun. Halo, bangga selfie. Aku neng makame Fakih Mukodam. Bangga. Saya tanya, wes ziarah neng makmu? Sudah kau ziarah ke bapakmu? Guru TPQ yang ngajar Quran dulu sudah mati. Wes mau ziarah ya apa durung? Guru SD yang ngajar matematika mati. Sudahkah kamu fatihai, kamu ziarahi? Dorong. Andai orang luar negeri hebat, alim, sealim-alim ulama luar negeri, bukan dia yang ngajar kamu. Halo? Bukan dia yang membuatmu iso maca Quran. Kita niki iso ngene iki, Pak Buli iso ngene iki, yang berjasa langsung bapak emak kita. Guru TK, guru SD, guru MI, guru TPQ, guru pondok, guru dinia, nggih napa nggih? Mereka yang berjasa kita lupakan. Mereka yang tidak pernah berkeringat ngajar kita, malah mau paranin tek duit 30 juta. Kok BODO temen lho zaman niku. Iki durung paham to ngene iki. Saya enggak melarang sampean ziarah sampai Baghdad, sampai Ndindi. Tapi jangan kau lupakan orang terdekat ini. Bapak, emak, morotuwo, mbah kung, guru MI, guru SD, guru SMP. Halo? Halo? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya lanjut. Hadis Bukhari nomor 216. Apa isinya? Nabi berziarah ke 2 makam yang ada di dalam kebun kurma. Saat Nabi ziarah, mayit lagi disiksa. Nabi kasihan mesaaken, merintah sahabat, monggo nara. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau terusaken. Merintah sahabat pecokno papah kurma. Akhirnya sahabat mecok ya Bu. Potongkan 1 pelepah kurma, diberikan pada Nabi, disigar jadi loro, lalu separuh diberi di atas makam ini, separuh ditaruh di atas makam ini. Sahabat nanya, untuk apa Nabi? Wong makam kok diberi daun kurma. Nabi bersabda, la'allahu yukhaffif anhuma ma lam yaibasa. Semoga dengan diberi daun kurma di atas makam, Allah meringankan azabnya mayit selama daun kurma ini belum kering. Bukhari 216, Nabi ziarah. Kalau kita ziarah ikut Kanjeng Nabi.
Wahabi yang mengharamkan ziarah salah. Moga-moga Salafi Wahabi yang di Purbalingga diawasi. Halo. Ojo dibiarkan merajalela karena merongrong merusak akidah. Nabi ziarah, tapi beberapa di antara mereka mengharamkan ziarah. Nabi bawa daun kurma, kita orang Jawa bawa kembang. Dan itu maknanya sama. Kembang basah, daun kurma juga masih basah. Selagi daun kurma belum kering, Allah ringankan azabnya. Selagi tabur bunga ini belum kering, Allah meringankan azabnya. Kenapa Nabi daun kurma, kita jadi kembang? Daun kurma kalau kita ganti belarak kelopo. Apa belarak kelopo itu? Seger tok gak wangi. Padahal daun kurma itu agak mirip-mirip daun apa sih ngono wangi ini apa? Agak mirip-mirip daun pandan. Enggak seger tok, beda dengan belarak itu beda. Di sini yang pas ya kembang itu ya seger ya wangi. Segernya daun, mayatnya diringankan azabnya. Baru bau harum, dicintai Kanjeng Nabi, dicintai malaikat rahmat. Kowo minyak wangi tok neng kuburan, wangi tok gak seger, disenengi malaikat rahmat, tapi gak jamin diringankan azabnya. Gowo godhong gedang, delen dure kuburan, seger tok gak wangi. Diringankan azabnya, tapi enggak jamin dicintai malaikat rahmat. Beda dengan kembang, ya seger ya wangi. Halo? Bukhari 216. Deal. Kenapa pakai yakin? Sodakohnya Bunyai Sepuh, sodakohnya Gus Nur Kholis, sodakohnya Gus Ridho sak keluarga, diniatkan untuk almarhum Ibu Mbah Yai Yazid nyampe. Kenapa kita yakin nyampe? Emang hadis Bukhari juga mengajarkan nyampe. Hadis Bukhari nomor 2563. Wahai Rasulullah, ibu saya telah wafat. Kalau kami anaknya ibu ini loh, mengadakan sedekahan, namanya selamatan. Ganjaran sedekah kami hadiahkan, kami niatkan untuk ibu yang wafat. Bolehkah? Nabi jawab, na'am, boleh. Ada gunanya kah? Nabi jawab, na'am, ada gunanya. Ada pahala buat ibu? Ibu dapat pahala? Nabi jawab, na'am. Kita yakin seperti itu. Karena Nabi bersabda seperti itu. Islam di Indonesia mulai Sabang sampai Merauke rata-rata ya begini. Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah secara umum bermadhab Syafi'i. Halo? Akidah tauhidnya Imam Asy'ari. Bagi yang bertorikoh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Abil Hasan Asy-Syadzili, Syekh Ahmad Bahauddin An-Naqsyabandi, dan yang lain-lain. Tasawufnya Ghazali, prakteknya seperti tadi, hadisnya sahih semua. Lah kok tahu-tahu ada ceramah dari Habib Alwi mengatakan sampai mati, sampai mampus, jangan ikut Banser. Sampai mampus, jangan ikut Ansor, haram. Apalagi Islam Nusantara, laknatullah. Itu ceramahnya Habib Alwi. Lah kita enggak terima, Mas. Kalau Islam Nusantara disebut laknatullah. Islam di Nusantara disebut kafir. Islam Nusantara disebut sesat. Wong madhabnya Syafi'i. Dalilnya dari tadi ya ada
Semua. Lalu dianggap sesat. Repotnya sebagian warga kita ikut mereka. Dikandani angeleran. Halo. Dikandani malah nesu. Lah besok sama nek dihisap terus kepriben. Ayo semua kembali kepada Quran hadis. Yang terakhir, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rukun Islam itu 5. Enggak ada rukun Islam 6. Kalau ada habaib ceramah, rukun Islam 6 ditambah yang ke-6 wajib mencintai dan menjaga kota Tarim. Ini fatwa sesat. Enggak ada dalilnya. Dan yang harus melawan ojo PWI tok. Masih zaman muhibbin. Lek pancen Islam tenan, ceramah nabrak Quran hadis harus dilawan. Begini-begini kalau dibiarkan, suwe-suwe wong awam nganggep kebenaran. Kebohongan dibiarkan, suwe-suwe dianggap lumrah. Lalu dianggap benar, gak bahaya. Gak bahaya. Baca Quran yang jeding haram. Baca Quran di kamar mandi haram. Tapi ada habaib ceramah, kakeknya sekali masuk kamar mandi khatam Quran 4 kali. Ayo bareng-bareng NU, Muhammadiyah, PKS, Muhibbin dan yang bukan Muhibbin, siapapun kita sepakat menyatakan ini ceramah salah, gitu loh. Halo. Ini ceramah keliru. Lawang neng kamar mandi kok khatam Quran ping. Satu-satunya nabi yang diizinkan mi'raj kepada Allah hanya Nabi Muhammad SAW. Kalau ada habaib ceramah, katanya dari habaib ada yang semalam bisa mi'raj 70 kali. Salah. Saman jangan diam. Gara-gara kau anggap mereka keturunan Nabi, lalu ceramah ngawur kau diamkan. Apa kamu, hai kiai, rela umat nyuwun sewu tersesatkan? Oh, jelas. Yang berkepentingan Joko akidah nggak NU tok. Yang berkepentingan Joko akidah dari khurafat nggak PWI LS tok. Siapapun berkewajiban Joko akidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nyuwun sewu, enggak Jumatan. Alasannya Jumatan yang Mekah dan mosok jam 1 bertamu. Lah kok enggak Jumatan? Jawab, saya Jumatan di Mekah, Kiai. Ojo percaya, Mas. Kalau jam 1 sudah bertamu ke saya, katanya Jumatan di Mekah, haram dipercaya. Karena kalau sini jam 1, Mekah jam 9, durung Jumatan. Jadi kalau mereka di sini enggak Jumatan, ya panten enggak Jumatan gitu loh. Ojo gelem diapusi. Ojo gelem digoroi. Hadis itu enggak sampai jutaan. Lalu di Malang ada yang ceramah, katanya hafal 7 juta hadis, haram dipercaya. Itu jelas hadis palsu. Harus tegas zaman muhibbin apa bukan? Ayo bela akidah. Ayo bela kemurnian Islam. Siap? Siap. Najan zaman muhibbin pada mereka. Lek salah, katakan salah. Moco kitab tekok mburi, salah.
Ada toh? Satu Habib yang paling bodoh, paling ahli maksiat, kata ceramah mereka, itu lebih mulia daripada 70 ulama. Mosok Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hambali, Imam Hanafi, Imam Bukhari Muslim, Imam Asy'ari, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan ulama lain 70 kalah dengan satu Bahar bin Smith. Mriki enten sing alumni sarang. Kiaimu Mbah Maimun. Ngene nggih? Mbah Maimun sebagai alumni sarang sampean takzim napa mboten? Adab napa mboten? Mulyane napa mboten? Pun sakniki misale Habib Bahar lungguh neng dhuwur kene. Salah satu kiai sarang misale Mbah Mun lungguh neng isor. Sirahe Mbah Mun disikil karo Habib Bahar. Dijejek karo sikil. Sampeyan trimo? Kalau sampean yakin seperti ceramahnya itu tadi, harus terima. Karena kaki habaib yang paling ahli maksiat itu lebih mulia daripada kepalanya kiai. Jadi sikile, maaf, kepalanya Mbah Mun ditungkak Habib Bahar, sampean yo kudu trimo. Kan mulya sikile Habib Bahar. Nurut ceramah itu tadi. Terus piye lek ngene iki? Halo. Terus piye lek ngene iki? Zaman sebagai muhibbin haruskah meyakini kaki Habib yang paling ahli maksiat lebih mulia daripada kepalanya Mbah Dahploso? Lebih mulia daripada kepalanya Mbah Warlir Boyo? Kamu keyakinan seperti itu? Oh jelas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ayo, yang PWI bukan PWI, jaga agama dari khurafat-khurafat. Ceramah apapun yang khurafat, oleh siapapun, ceramah oleh pribumi atau non pribumi, ceramah oleh PWI LS atau muhibbin, ceramah dari yang ngaku kiai atau ceramah dari habaib, sekiranya khurafat, lawan. Siap? Siap apa orang? Iya. Ini kepentingan kita bersama. Kewajiban hifdzuddin, njogo agama. Repotnya kadang yakin, lah mereka keturunan Nabi loh kiai. Terus kalau kita lawan kesalahannya apa enggak kualat? Engkau jangan-jangan enggak oleh syafaat. Halo? Monggo berpikir sejenak. Sinten iki sing bakul manuk? Jenengan enggak ada manuk ndak? Ya. Jamin. Enggak ada manuk. Napa? Yokser? Pret ora kepetung. Wis ngene. Di dunia permanuan. Yang pasar burung itu. Halo. Grup dunia permanuan. Niki lek enten manuk larang. Murai larang, Mas. Sing asli ngocehe enak iso 15 juta barang. Iso 20 juta barang. Yokser 10 juta, 12 juta. Lakbet larang yo an. Blackroot yo larang, Mas. Ini dunia permanuan. Lah krono manuk-manuk kuwi larang untuk menjaga supaya nasabnya asli. Bukan cross. Halo. Bukan campuran. Asli induan Yorkshire dijodohkan satu kandang dengan jantan Yorkshire, lalu kawin nelur asli Yorkshire, jarak sekitar 14 hari, netes bibit
Yorkshire itu oleh dunia permanuan didaftarkan lalu diterbitkan sertifikat. Tanggal sekian dari jantan ini, dari indukan ini milik Pak ini telah netes bibit Yorkshire. Itu ono sertifikatnya. Terus engko sikile ono gelange, ngono lho. Halo. Yorkshire yang ngono, murai yang ngono. Kenapa perlu ditandai sertifikat plus gelang? Biar enggak sembarangan orang ngaku-ngaku manuk emprit diarani Yorkshire. Ora iso, Mas. Wong tanpa sertifikat. Halo. Halo. Manuk parkit jarene lakbet, ya gak iso, Mas. Ya mirip tapi gedene beda. Ngocehe ya beda. Nah, manuk Mas sing larang-larang kuwi diwehi sertifikat lan gelang sebagai bukti kalau dia asli F1 bukan cross. Lha iki ngaku nasab manusia termulia. Ngaku nasabnya Kanjeng Nabi dijalui sertifikat nesu. Endi sertifikatmu? Nesu. Endi gelangmu? Gelangi bukti tes DNA, Mas. Ini loh bukti tes DNA. Suku Quraisy J1, saya J1. Ini buku sertifikat nasabnya. Oke. Lelek ngaku-ngaku keturunan Nabi tanpa sertifikat, tanpa bukti tes DNA. Kuwi padha karo manuk emprit ngaku-ngaku keturunan apa itu? Keturunan Yorkshire. Ya gak iso, Mas. Lek ana wong gak percaya, ya salahmu prit. Ngaku-ngaku tok tanpa membawa bukti. Dan kita enggak ingkar kok. Asal kamu punya bukti. Halo? Halo? Paham itu niki? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nyun sewu, pahlawan nasional sinten mriki? Jenderal Sudirman. Tiang pundi? Tiang Purbalingga. Jawa napa Jawa? Jawa. Kalau ada orang Purbalingga, karakternya oke, kuat, tahan bantingan, lurus, kendel tenan, nyuwok ya mandi. Halo, bijaksana, ahli strategi perang. Katanya dia cicit Jenderal Sudirman. Pantes, Mas. Podo Purbalinggane, podo Jawane, podo karaktere, pantes, Mas. Said Maliki Mekah, Nabi juga Mekah. Said Maliki sukune Quraisy, Nabi sukune juga Quraisy. Nabi ganteng, Said Maliki yang ganteng. Nabi Fatona super cerdas, Said Maliki cerdas, hafal ribuan hadis. Nabi dermawan, loman, Said Maliki juga dermawan. Podo Mekahe, podo Quraisy, karakternya masuk, akhlaknya masuk. Orang kayak Said Maliki ini, kalau katanya keturunan Nabi sangat maklum gitu loh. Halo, ini orang Papua dan ngaku keturunan Jenderal Sudirman, ngono lho. Tanpa bukti, tanpa apa. Terus bagaimana cara kita percaya? Sukunya beda, rambutnya juga beda, warna kulitnya juga beda, tes DNA secara genetik juga beda. Halo, lalu ngaku keturunan Jenderal Sudirman. Apa kena dipercaya? Nabi Mekah, Habaib itu bukan Mekah, Yaman. Nabi sukunya Quraisy. Habaib ada yang Al-Habsyi, ada apa enggak? Ada yang At-Tamimi,
ada Qohtoni, Nabi marganya Al-Hashimi, Bani Hashim. Mereka punya marga Al-Aidrus, Al-Atos, Al-Haddad, As-Segaf, Al-Bar, Al-Katiri, dan segala macamnya. Al-Jufri. Sukunya beda Nabi, bangsanya beda Nabi, marganya beda Nabi. Halo. Lalu ngaku keturunan Nabi. Sulitnya kita percaya mereka keturunan Nabi, sama dengan sulitnya kita percaya orang Papua ngaku keturunan Jenderal Sudirman. Gitu loh. Paham apa ora iki gimana iki? Ojo gelem diapusi, dan kita pun terbuka menerima kalau mereka punya bukti. Apalagi tes DNA sudah 100 lebih. Tes DNA ternyata bukan suku Quraisy. Suku Quraisy itu DNA-nya J1. Siapapun yang bukan J1, ojo ngaku-ngaku suku Quraisy. Dan kalau bukan suku Quraisy, ya jelas bukan keturunan Nabi. Jangankan yang bukan Quraisy, yang Quraisy itu loh belum tentu. Yang Quraisy itu loh belum tentu keturunan Nabi. Apalagi Quraisy bukan, Mekah juga bukan. Halo. Lalu minta lebih dihormati. Katanya keturunan Nabi daripada 70 ulama. Enggak bisa. Paham? Paham? Kita kepingin ngeten iki, ayo Purbalingga bersatu, tapi jangan bersatu di atas kebohongan. Jangan bersatu di atas pengingkaran sejarah. Jangan bersatu di atas kepalsuan. Jangan berdosa, jangan ada dusta di antara kita. Ayo podo jujure, ayo podo amanate, ayo podo tulise, terus kita saling berangkulan. Monggo NU berangkulan dengan Muhammadiyah, berangkulan dengan LDII, berangkulan dengan PKB, PAN, PKS, P3. Monggo sedoyo rumusnya sama-sama komitmen NKRI harga mati, sama-sama komitmen jaga Quran sunnah, sama-sama komitmen memerangi khurafat, memerangi kepalsuan. Ngoten kan enggak apa-apa sih? Loh, enggak apa-apa sih? Siap ya? Nah, yang paling penutup, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kula suwun tradisi Jawa 16 malam 17 lek teng Malang Blitar wonten barian. Apa barian? Bakta maghrib saged, bakta isya saged. Terus niku sak RT ngeten iki teng balik RW kenek, teng musala kenek, kumpul kirim donga dan jaluk keselamatan untuk negara, nusa dan bangsa. Halo. Dan karena itu acara 17-an jangan hanya muslim. Kalau di sini ada tetangga non-muslim, tidak juga. Semua berkepentingan untuk keamanan negara. Paham napa mboten? Cuma kalau non-muslim bawa berkat, biasanya berkatnya ning papai gedang lho. Oh boleh ngarani. Mboten ngerti kula. Nah, kalau di Blitar untuk yang non muslim atau muslim tapi awam nggak ngerti hukum fikih, kalau akan menyembelih ayam untuk selamatan itu dibawa ke Pak Mudin gitu loh. Nggih. Pak Mudin ini ranting NU. Pak Mudin nyuwun sewu nyuwun dibelihaken ayam mbeleh sah, bismillah, ngerti hukum. Non muslim ojo mbeleh dewe. Sehingga meskipun selamatan itu melibatkan muslim non muslim, dijamin semua makanan halalan thayyibah karena yang menyembelih Pak Mudin. Kula usul sesuk bengi berarti ya. Nggih, sesuk bengi. Monggo di tempat masing-masing mengibarkan bendera
juga nyanyi Indonesia Raya, kirim donga ning ngene para pahlawan. Sungguh anak cucu yang mau berterima kasih mendoakan orang tuanya, pahlawannya, mereka anak cucu bangsa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi dawuh, "Idza tarakal abdu du'a lil walidain fa innahu yanqati'u anhu rizqu." Ketika anak, kita ini anak Pak Jenderal Sudirman dalam hidup berbangsa bernegara. Ketika anak sudah tidak mau lagi mendoakan orang tuanya, maka berkah rizkinya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau ada dana Pak DPR, ada DPR toh? Pak DPR kali Gus Fahmi, pundi Pak Fahmi. Nah, sekira memungkinkan ada dana atau mensepil bolo-bolo PNS gelem dijak urunan 5.000, 10.000, kumpul nih setahun ngumpul 50 juta, 100 juta, yang sekiranya enggak menyalahi, engko dianggap korupsi, ya enggak. Monggo menghauli Jenderal Sudirman. Resmi panitianya Pemda, bekerja sama dengan Kemenak, MUI, NU, Muhammadiyah. Ini bapak kita. Zaman uripe penak atas perjuangan Jenderal Sudirman. Ojo sampai Pemdane enggak nyelameti. Masuk ora usul ngene. Sebab anak termasuk Mas Fahmi ini anak Jenderal Sudirman dalam hal kepemerintahan. Anak ketika tidak lagi mendoakan orang tuanya, berkah rizkinya dicabut oleh Gusti Allah. Kami nggak tahu tanggal berapa Jenderal Sudirman. Januari. Mboten perlu gede-gede Mas Fahmi. Pokok nyuwun sewu teng Pemda ngundang kanca-kanca kali warga sekitar dijak tahlilan kirim donga sekedar ala kadar. Kalau ada anak cucu juga diundang teng mriku. Masyarakat di masing-masing kelurahan dihimbau nyelameti Mbah Jenderal Sudirman di lingkungan masing-masing, juga mendoakan nenek moyang mereka juga. Niki lek wong kene gelem ngono kuwi, saya yakin benar-benar Purbalingga barokah. Kita ndonga muga-muga Mas Fahmi sehat, panjang umur, diparingi kuat memakmurkan Purbalingga, dan nyuwun sewu langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga langkahnya benar menurut negara, benar menurut rakyat, benar menurut Allah Subhanahu wa taala. Selamat di dunia Mas Fahmi, selamat saat dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun monggo ini nyanyi harus ngadeg napa boleh lungguh pendan. Pamit lungguh enggak apa-apa. Nggih, mengke kesel mengke. Kita nyanyi yang itu intinya kita menyatakan setia kepada NKRI harga mati. Cinta pada NKRI harga mati. Siap menjaga membela NKRI harga mati. Ngoten nggih? Ada 2 lagu. Pertama Padamu Negeri, yang kedua Indonesia tanah. Ngoten lho. Lek berdiri monggo. Pinar Amawan nggih. Monggo berdiri. Kita Padamu Negeri dulu. 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Merdeka,
Merdeka. Merdeka. Berikutnya Indonesia. Sakit nggih? Indonesia. 1, 2, 3. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ihdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait. Allahumma ihdina bi hidayatil Qur'an wa najjina minan nar bi karamatil Qur'an wa adkhilna al jannata ma'al Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'alas sirati nura wa fil jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalila wa imama. Allahumma tahhir qulubana wa qarri uyunana wastur auratina wa amin rawatina washfi mardana waqdi anna tuyunana wa bayyid wujuhana wa farrih ahbabana wa kharrib ahsadana wa shattid shumula a'daina wa amitna ala dinil Islam wansurna ala alqaumil kafirin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.